Felicia, kira-kira tahu tidak Bu Guru panggil ke sini? Tahu. Kenapa Bu Guru panggil ke sini? Karena makan di kelas. Iya, tadi Bu Guru lihat Felicia makan di kelas pada saat jam pelajaran ya? Iya. Iya, kenapa makan di kelas? Belum sarapan pagi. Oh, belum sarapan pagi ya? Kenapa belum sarapan pagi? Karena telat bangun. Oh, telat bangun. Kenapa telat bangun? Karena tadi malam tidur jam berapa? Jam 12. Hah? Jam 12? Ini kenapa? Belajar. Oh, belajar. Bener. Buat ulangan. Kira-kira perbuatan makan di kelas itu perbuatan yang benar atau tidak? Tidak. Iya, tidak toh. Iya, Bu Guru tahu kalau Felicia mungkin lapar, belum sarapan, makan di kelas. Tapi kita harus tahu dulu menempatkan makan itu di mana, kapan, ya. Felicia, kira-kira masih ingat tidak kesepakatan kelas kita? Masih. Apa coba? Saling menghargai dan menghormati, jangan makan di kelas dan jangan buang sampah sembarangan. Iya, jangan makan di kelas. Nah, kira-kira Felicia tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi tidak? Bisa tidak? Mulai kapan? Besok. Besok ya, bener ya. Di sini Bu Guru yakin kalau Felicia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah, solusinya apa supaya Felicia tidak makan di kelas lagi? Bangun lebih awal dan sarapan di rumah. Iya, bangun lebih awal, kemudian sarapan di rumah supaya nanti pada saat jam pelajaran tidak kelaparan lagi. Iya, bisa ya? Oke? Oke, semangat. Nama saya Felicia. Saya senang sekali Bu Guru membantu saya mencari solusi agar tidak lagi makan di kelas pada saat jam pelajaran. Saya senang diajak membuat video penerapan segitiga restitusi bersama Bu Vina. Terima kasih, dadah. Ya, baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih sebelumnya karena Bapak Ibu Guru menyempatkan waktunya untuk kami di sini. Kami dari calon guru penggerak angkatan 10, kami akan berbagi praktik baik tentang budaya positif, yaitu materi yang sudah kami dapatkan. Kami berbagi kepada Bapak Ibu Guru semua. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sekolah tercinta ini dalam keadaan yang baik dan sehat. Marilah sebelum kita mulai dengan kegiatan kita awali dengan doa. Doa ini akan dibawakan oleh Ibu Yuliana. Kepada Ibu Yuli kami persilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum mulai kegiatan kita siang ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, segala pujian kami naikkan kepada-Mu siang ini atas penyertaan-Mu, dan malam, pagi, hingga siang ini kami boleh berada di sini dalam keadaan sehat. Kami boleh berada di sini dalam keadaan penuh dengan berkat. Sertai kami sepanjang kegiatan kami hari ini, dari awal pertemuan hingga akhir, hingga apa yang kami bahas, apa yang kami peroleh dalam kegiatan siang hari ini dapat membekas abadi dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, baik di kelas, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di mana saja kami berada. Bapa di dalam surga, berkati kami semua sepanjang hari ini. Kami mengucapkan syukur dan pujian ini melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Yuli. Agenda berikutnya yaitu pengantar dari Bapak Sabinus selaku Kepala Sekolah. Untuk Bapak Sabinus kami persilakan. Salam. Salam dan sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih atas kepercayaan dari dua teman guru kita yang sudah masuk dalam
sistem mereka sebagai guru penggerak angkatan yang ke-10. Mungkin ini yang kesekian kalinya mereka berada bersama kita untuk menyampaikan apa yang mereka peroleh, kemudian apa yang mereka mau kerjakan dengan kita semua. Tentu kami sebagai pihak sekolah mewakili teman-teman guru merasa antusias dengan hal ini. Kami juga kedepannya tetap mendorong untuk kedua teman dan juga teman-teman yang lain yang ingin untuk seperti dua teman kita ini. Sadar itu bahwa guru penggerak ini saya dengar saja dari berita-berita di media bahwa kasta yang paling tertinggi dan sebagai guru adalah guru penggerak. Ya. Yang tadinya hanya guru bersertifikasi, sekarang justru ditingkatkan lagi sebagai guru penggerak. Tentu kita semua bangga dengan kedua teman kita yang sudah ikut ini. Kami semua tetap mendorong teman-teman semua yang lainnya untuk bisa mengikuti jejak kedua teman kita ini. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Saya persilakan kepada kedua teman kami untuk melanjutkan apa yang mau disampaikan berkaitan dengan budaya positif. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Sabinus selaku Kepala Sekolah. Terima kasih untuk dukungannya kepada Bapak dan Bapak Ibu guru untuk kami berdua. Di sini kami akan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu apa yang sudah kami dapatkan materi budaya positif. Ya, baik, yang pertama di sini ada tujuan pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Kemudian budaya positif di sini di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini ada konsep utama budaya positif. Di sini ada 7 ya Bapak Ibu. Yang pertama di sini ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi, posisi kontrol guru. Kemudian ada keyakinan kelas dan ada segitiga restitusi. Baik, yang pertama yaitu perubahan paradigma dalam proses belajar. Di dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan hal-hal yang positif, aman, dan nyaman agar siswa itu bisa berpikir, bertindak, dan menciptakan suasana merdeka, mandiri, dan penuh tanggung jawab. Yang poin yang berikutnya yaitu disiplin sangat berkaitan erat dengan kontrol guru terhadap siswa. Hal ini pasti berlaku di dalam lingkungan kelas. Yang kedua,
yaitu disiplin positif. Ya, Bapak Ibu, berasal dari bahasa Latin. Kita lihat di situ, disiplina, kita baca lurus ya, yang artinya adalah belajar. Disiplin diri itu bisa membuat orang menggali kemampuan atau potensinya menuju suatu tujuan, cita-cita, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau ketaatan. Kecenderungan umum lainnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Disiplin itu sendiri adalah kemampuan mengontrol diri, memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan atau perilaku yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, penuh tanggung jawab, tanpa terperintah dari orang lain. Berikut, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Kebajikan berarti berkaitan dengan kebaikan ya Bapak Ibu. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap pribadi, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Baik, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan diri. Yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 ya Bapak Ibu. Jadi masing-masing dari kita itu pasti memiliki kebutuhan masing-masing. Jadi misalnya yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya seperti apa ya? Jadi kita seperti misalnya membutuhkan rumah, tempat tinggal, kemudian sandang, pangan, papan, ya makanan yang kita makan. Kemudian yang kedua kasih sayang. Kasih sayang itu misalnya butuh perhatian, ya. Kemudian kebebasan yaitu misalnya kita bebas mandiri, ya. Kemudian kesenangan dan penguasaan. Nah di sini contoh yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah supaya kita bertahan hidup yaitu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian kesehatan. Kemudian yang kedua di sini rasa kasih sayang atau diterima. Yang pertama kita ingin dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga di sini ada penguasaan. Yang pertama yaitu ada harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, kemudian berprestasi, kemudian ingin diakui dan ingin didengar. Kemudian yang keempat di sini ada kebebasan. Nah, kebebasan di sini ada mandiri, kemudian memiliki pilihan, kemudian mencoba hal-hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan di sini ya ada bermain, kemudian humor, kemudian antusiasme dan tertawa. Nah, di sini Bapak Ibu ada kasus, ya. Pasti kita semua guru di dalam kelas itu mengalami yang namanya kasus-kasus anak, ya. Misalnya yang datang terlambat, atau makan di kelas, atau tidur di kelas. Pasti ada ya Bapak Ibu ya. Iya pasti banyak. Dan setiap kelas itu pasti guru itu pasti ada lah yang mengalami kendala-kendala tersebut. Nah di sini ada kasus yang pertama yaitu Ibu Ulfa, guru kelas 3 SD, sedang bingung menghadapi salah satu murid bernama Aldi.
beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Aldi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kemudian jika Bapak Ibu guru menghadapi situasi seperti Bu Ulfa, apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan? Kemudian kira-kira apa sih alasan yang Aldi lakukan sehingga dia berbuat seperti itu? Kira-kira di kelas Bapak Ibu ada yang pernah mengalami kasus seperti ini tidak? Ya? Sering ya? Coba Bu Lucy Sarmo ini, kira-kira Bu Lucy menghadapi anak seperti siapa? Aldi ini seperti apa? Kemudian apa yang Bu Lucy lakukan? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya punya pengalaman di kelas menghadapi kasus ini. Ketika anak-anak mengeluhkan ini kepada guru, saya bertanya kepada, sebut saja Aldi, kenapa Aldi seperti ini? Kemudian dibilang, Ibu guru, saya dari malam itu tidak makan, saya lapar. Nah, kemudian guru mengarahkan ke Aldi, kalau mau minta dengan baik. Kalau temannya kasih, ya terima. Tapi kalau temannya tidak kasih, tidak usah dipaksa. Kemudian saya juga mengedukasi teman-teman yang lain. Kalau misalnya dia merasa makanannya berlebihan, lebih untuk dia bisa belajar mereka untuk berbagi dengan teman yang seperti ini. Nah, akhirnya mereka saling mengerti. Ketika ada teman yang mereka bawa bekal lebih, tanya siapa yang mau, ya saling berbagi. Nah, berbagi itu indah, ya, yang kita tanamkan ke anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Bu Lucy. Iya, jadi yang Bu Lucy lakukan tadi itu memang seringkali kita lakukan di kelas kita ya. Kira-kira kita harus menanyakan dulu kepada anak tersebut, kira-kira apa penyebab dari Aldi ini dia meminta bekal secara paksa kepada temannya. Apakah dia kurang kasih sayang, ataukah dia kesenangan tadi, suka ambil barang orang atau makanan orang atau secara paksa ya, seperti tadi. Kemudian di sini dalam konteks penerapan budaya positif, Bu Ulfa sebaiknya mencari tahu alasan atas tindakan yang dilakukan oleh Aldi tadi. Nah, kira-kira kebutuhan mana yang Aldi berusaha penuhi itu? Nah, yang pertama di sini Aldi lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, jadi dia mengalami bertahan hidup, ya. Kemudian yang di sini ada Aldi, teman Aldi jadi perhatian Aldi. Jadi Aldi ini kurang kasih sayang ya. Kemudian dia merasa hebat karena temannya merasa takut dan menuruti keinginannya. Jadi dia seperti berkuasa gitu ya. Kemudian Aldi merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Bekal itu saja ya, kebebasan. Kemudian Aldi hanya iseng, jadi dia menikmati ekspresi wajah temannya yang menangis atau ketakutan, jadi dia merasa senang ya. Jadi ada anak-anak yang seperti itu ya Bapak Ibu di kelas. Mereka itu kan mencari sensasi bahwa dia lebih ditakuti gitu di dalam kelas, merasa hebat, merasa ditakuti oleh teman-temannya. Ya Bu Min. Jadi masih banyak lagi kasus-kasus yang kita temui di dalam kelas kita. Baik. Yang bagian keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, di poin ini, motivasi eksternal itu sendiri yaitu untuk mendapat imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan
apabila saya melakukannya. Macam tadi yang Ibu Guru Min, dia di kelas tadi tentang Aldi, jadi dia berpikir kalau saya melakukan ini saya dianggap hebat. Saya isengi teman, bikin teman menangis, lihat mukanya, saya merasa bahwa saya luar biasa. Nah, itu faktor motivasi eksternal ya Bapak Ibu, dari dalam dari luar kan? Karena dia melihat situasi temannya, senang, iseng, dapat iseng gitu. Nah, berikutnya, untuk menghargai diri sendiri, saya akan jadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal, motivasi yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Nah, motivasi internal ini juga sama dengan tujuan disiplin positif. Ya, kebanyakan motivasi internal itu anak-anak melakukan suatu kesalahan dan lain sebagainya bertentangan dengan budaya positif. Ya, Bapak Ibu, berikut restitusi atau posisi kontrol seorang guru, ya. Restitusi itu adalah sama dengan penyelesaian masalah ketika kita menjumpai masalah pada peserta didik kita. Yang pertama, kadang posisi kita sebagai guru itu adalah penghukum, ya toh? Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, manajer. Saya jelaskan yang lebih dari sebagai penghukum. Contoh, ketika kita menjumpai anak didik kita, misalnya harinya pakai kotak-kotak, tetapi dia memakainya baju olahraga, ya toh Bapak Ibu. Ketika kita lihat situasi seperti itu dalam kelas, otomatis kita rasa-rasanya gemes gitu ya, gemes, marah. Kenapa? Dia mengatakan saya punya baju basah Ibu Guru. Tidak bisa. Karena kau tidak memakai baju sesuai dengan harinya, maka silakan keluar kelas. Tidak boleh ikut pelajaran. Itu adalah posisi kita sebagai penghukum, Bapak Ibu. Atau yang tidak bersepatu. Karena kita lakukan selama ini sering malah ya. Kita ambil sepatunya, kita taruh di kantor. Padahal maksud kita itu untuk hal positif sebenarnya. Di samping itu juga ada hal lain yang anak-anak dapat. Ketika sepatunya ditaruh di kantor, dia merasa canggung keluar kelas ketika istirahat, tidak beralas kaki. Tapi pada kenyataannya juga di sekolah kita kadang ada itu, kadang tidak. Masa bodoh, ya toh? Kita menghukum mereka kalau tidak memakai sepatu, maka silahkan pulang ke rumah, ikut pelajaran atau ganti sepatu, jangan bersenang. Nah, itu juga posisi kita sebagai penghukum. Penghukum itu banyak hal Bapak Ibu, baik dengan kata-kata maupun tindakan. Ya, lebih parahnya tindakan misalnya ya. Nah, kadang ada orang bilang saya lebih baik disakiti dengan parang atau luka daripada saya disakiti dengan kata-kata. Berikut adalah pembuat rasa bersalah. Ketika kasus yang sama tadi, ketika kita jumpai anak-anak tadi itu, kita akan mengatakan begini. Kalimat kita biasanya gini. Allah, tolonglah. Kan kau paham Ibu Guru. Kalau Ibu Guru mau seperti kau, saya juga mau. Contoh saya hari ini, saya berpakaian tidak sesuai harinya, ya kan? Jika kita jumpai anak-anak seperti dalam kelas, kita pasti mengatakan, tolonglah, kau paham saya kan? Masa kau pakai begitu? Lihat teman-temanmu yang lainnya. Nah, ini kita menanamkan diri anak merasa bersalah. Ya ampun, ternyata gara-gara saya teman-teman lain juga kena imbas. Nah, posisi pembuat rasa bersalah tindakannya seperti itu dalam kelas. Nah, berikut sebagai teman. Kadang anak-anak itu tahu Bapak Ibu, ketika kita lihat kita di jalan, halo Bapak Ibu Guru, hai, kita jawab, hai. Kadang kita pakai kode, hai, ya toh, sebagai teman. Atau dalam kelas, Ibu Guru mau makan tidak? Bekalnya saya, oh boleh, mari kita duduk makan. Enak nggak Bu Guru? Enak. Itu posisi kita sebagai teman. Anak-anak bisa curhat dengan sendirinya. Posisi kita menjadi teman bagi mereka. Berikut adalah pemantau. Contoh pemantau. Bapak Ibu Guru kadang biasanya dipikir, ketika lihat anaknya berpakaian lain daripada atau tidak bersepatu, padahal kakinya tidak ada luka, kita cukup memantau dia saja. Nanti sebentar saya akan panggil dia hadap ruang kepala sekolah, atau sebentar saya akan hadapi dia dengan balik kelasnya. Setelah itu saya akan beri dia hukuman. Posisi guru seperti itu adalah posisi pemantau. Dia lihat dulu, apa sih sebabnya anak itu kok kakinya tidak apa-apa tapi tidak bersepatu, dan lain sebagainya. Masih banyak ya Bapak Ibu.
Terus yang berikut adalah manajer. Manajer adalah pemberi hukum, bisa menjadi pemberi rasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau. Kita yang pegang kendali kelas kita, Bapak Ibu. Sebagai manajer, kita yang pegang kendali, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kira-kira seperti itu. Berikut adalah keyakinan kelas. Nah, paling sering ya Bapak Ibu kita dengar ya, kita sosialisasi dan Pak Ibit bahwa kalau dulu aturan dalam kelas jangan buang sampah sembarang tempat, tidak boleh terlambat masuk kelas. Sekarang bukan lagi aturan namanya, tapi keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas 5A, buanglah sampah di tempatnya. Tidak boleh lagi pakai kata jangan membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal pula. Ya, Bapak Ibu. Lepas dari perbedaan agama, suku, ras, negara, dan bahasa. Ini menurut Gosen tahun 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam unsur dalam diri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ternyata keyakinan dan peraturan itu beda. Ya, peraturan itu karena dipaksa nantinya, toh. Jadi peraturan itu tidak begini itu paksa banget anak-anak. Tidak sesuai dengan visi pendidikan yang dihajar Dewantara, memerdekakan murid. Sekarang keyakinan kelas berarti timbul faktor intrinsik dari dalam diri peserta didik. Saya melakukan ini berdasarkan kemauan saya, tanpa paksaan. Saya membuang sampah pada tempatnya tanpa paksaan dari siapapun, tanpa saya diperintah, karena saya punya keyakinan dalam diri saya bahwa itu adalah hal positif. Berikut. Ya. Yang berikutnya di sini ada segitiga restitusi. Jadi di sini segitiga restitusi terbagi menjadi 3. Yang pertama, 3 tindakan. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga kita menanyakan keyakinan kelas kita. Jadi apa saja yang tidak boleh. Jadi di kelas kita sudah membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini yang pertama tahapan restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi yang pertama ini kita berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita bilang kepada anak-anak bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti kita juga pernah mengalami suatu kesalahan. Kemudian saya pun juga pernah mengalami seperti itu, mengalami kesalahan. Jadi bukan hanya kamu saja. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian kita mencari solusi permasalahan tersebut. Nah, jadi misalnya seperti yang kasus tadi, misalnya makan di kelas, kira-kira apa solusinya? Jadi kita menanyakan, tidak apa-apa makan di kelas karena kita itu memang membutuhkan makanan, tetapi kita lihat dulu kira-kira apa dan di mana dan kapan kita makan. Ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi misalnya seperti tadi Bu Yuli bilang salah pakai baju, salah pakai sepatu, atau bahkan pakai sendal. Jadi pasti dia punya alasan, mungkin kakinya sakit, atau mungkin bajunya robek atau kotor. Jadi seperti ini. Nah di sini contoh ya Bapak Ibu, izin ini apa? Makan di kelas. Nah ini saya buat video segitiga restitusi kemarin. Jadi di sini kita menanyakan apa itu kira-kira tahu tidak dulu kamu di sini? Tahu. Kenapa dulu kamu di sini? Karena makan di kelas. Iya, tadi Bu lihat Felisnya makan di kelas pada saat jam pelajaran ya. Iya, kenapa makan di kelas? Oh iya, pagi ya. Kenapa bisa pagi? Telat bangun. Kenapa telat bangun? Karena benar udah jam berapa?
kira-kira perbuatan makan di kelas itu perbuatan yang benar atau tidak? Ya tidak toh. Ya ibu tahu kalau Versia makan, sarapan, makan di kelas. Tapi kita harus tahu dulu makan itu gimana, kapan, ya. Versia kira-kira masih ingat tidak kesepakatan kelas kita? Apa coba? Iya, jangan makan di kelas. Nah, kira-kira Felicia tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi tidak? Bisa tidak? Mulai kapan? Besok ya, benar ya. Di sini guru yakin kalau Felicia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah, solusinya apa supaya Felicia bisa makan di kelas lagi? Ya, bangun lebih awal, kemudian sarapan di rumah supaya nanti pada saat jam pelajaran tidak kelaparan lagi. Ya, bisa ya? Oke? Oke, semangat. Ya, jadi di sini izin karena ini kita kemarin disuruh membuat video tentang segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu kita tadi menstabilkan. Jadi kita menanyakan, kemudian kita mencari kira-kira solusi tersebut itu apa masalah yang ada pada anak. Kemudian yang ketiga kita menanyakan keyakinan kelas. Saya senang diajak membuat video penerapan segitiga restitusi bersama Bu Fina. Terima kasih, dadah. Ya, jadi jika kita mempunyai anak yang memiliki masalah di dalam kelas, kita jangan langsung marah ya Bapak Ibu, suruh dia pulang atau kita langsung hukum dia. Tetapi kita sebaiknya menanyakan kira-kira apa permasalahan yang terjadi pada anak itu. Mungkin latar belakangnya bagaimana, kita kan tidak tahu. Atau mungkin sering terlambat, kita langsung main hukum saja lari, atau mungkin hormat bendera dan lain sebagainya yang berbentuk main fisik ya. Kemudian kita menanyakan kira-kira kenapa kamu sering terlambat, atau kenapa kamu sering minta uang jajan di teman atau makan di teman. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, di sini saya mempunyai video, kita simak bersama-sama. Mungkin video ini sudah pernah Bapak Ibu tonton ya. Jadi kita simak bersama-sama lagi video ini. ¿Pones? ¿Se me pones? Sí, rico. Може працюємо? Чи ці?
Berapa informasi? Iya. Ya, jadi Bapak Ibu sebenarnya saya juga. Jadi dari video tersebut apa yang bisa kita petik dari video tersebut? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau menanggapi dari video ini? Jadi sebenarnya kita itu kan tidak tahu kalau anak terlambat. Kira-kira tuh dia mengalami masalah seperti apa? Jadi seperti itu. Mungkin Bu Rida bisa menanggapi video yang kita ini tadi. Iya. Baik, saya akan menanggapi dengan melihat video yang telah berlangsung tadi. Saya merasa bahwa apa yang selama ini kita terapkan, kita tidak pernah memikirkan bahwa ini terjadi karena apa. Kita hanya melihat bahwa siswa ini terlambat, langsung kita tindaki. Tetapi setelah kita melihat ke belakang, ternyata dia terlambat karena ada sebab akibat. Dia lebih mementingkan orang tuanya, lalu pergi ke sekolah. Dalam hal ini karena orang tuanya sakit, dia akan dulu untuk berobat, lalu dia pergi ke sekolah. Artinya dua kegiatan ini tidak cuma satu, tetapi dua-dua berjalan dengan baik. Setelah melihat kejadian ini, Pak gurunya memperhatikan, oh ternyata anak ini terlambat karena dia telah membantu orang tuanya. Dengan sadar diri, Pak guru ini langsung hatinya redup, rasa emosinya, rasa marahnya dia
tidak kembangkan lagi, tetapi dia berpikir bahwa dia telah salah. Nah, yang saya ambil di sini maknanya adalah jika siswa itu terlambat, kita harus bertanya apa sebabnya, tidak langsung mengambil tindakan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Rida. Ya, jadi di situ tadi ada posisi kontrol. Jadi kita bisa sebagai teman, ataukah kita jadi penghukum atau jadi manajer. Jadi kita tadi memiliki 5 posisi kontrol ya. Jadi penghukum, jadi kita langsung main hukum saja. Kemudian sebagai teman kita bisa menanyakan terlebih dahulu masalah apa yang dihadapi oleh anak ini. Ya, jadi saya minta salah satu guru untuk merefleksikan kegiatan kita pada hari ini, yaitu tentang budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu yang mau merefleksikan pada hari ini siapa ya? Pak Guru? Ya. Tentu saya tidak secara garis besar yang saya tangkap. Terima kasih. Saya lihat terakhir kali tadi mungkin apa yang menjadi tontonan bersama kita tadi video saya. Teteskan air mata tadi. Entah mengapa, tapi mungkin karena pengalaman-pengalaman kita yang selama ini dengan mudahnya mencari seseorang. Ya. Dia salah, dia nakal, dia kenapa dia ambil makanan teman, kenapa dia ambil uang dari teman, malah teman. Rupa-rupanya ada yang melatar belakang di kehidupan itu. Yang saya nonton di video bukan laki-laki, ada seorang guru juga, tetapi anak perempuan. Seringkali dihukum seperti begini, tapi kok berulang-ulang dinasihat, tapi tidak pernah dia dia terang gitu. Lantas secara kebetulan gurunya itu lewat di depan rumah dan melihat rupanya anak itu pulang sekolah, masak ya, cari timba air, cari kayu, kemudian menyiapkan makan untuk neneknya. Apa yang terjadi, ibu guru itu luar biasa, hatinya seperti luluh, seperti apa ya, ibarat es ya, begitu kena cair langsung roboh. Sama seperti cerita tadi, ya. Dia langsung ke rumah, dia berikan alat pemukul yang menjadi alat hukumannya, lalu dia mencium anaknya. Dan ini satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita, menjadi pelajaran kita untuk tidak mudah menjudge seseorang. Dia salah, dia ini bagus, memang jadi pelajaran untuk kita semua untuk coba kita analisa betul, ada apa sih, kenapa anak ini begini ya. Banyak pengalaman-pengalaman kita di kelas-kelas dan bukan tidak bisa kita pungkiri, banyak anak-anak kita yang mengalami hal yang sama. Mungkin tidak hanya terlambat ya, ada hal lain, pakai pakaian. Ya kenapa aku pakai sendal, kita hanya menjustis, padahal memang tidak bisa sepatu bersama. Ini adalah contoh. Baik, terima kasih. Saya harap ini menjadi bahan untuk kita semua. Saya tertarik dengan banyak hal-hal yang baru yang saya terima tadi di sini ya, soal materi dari yang disampaikan tadi. Ada beberapa, ada 7 poin tadi yang 7 poin tadi itu menarik dari saya tadi. Ya mungkin kita semua belum sampai ke sana ya. Mungkin kita belum mempraktekkan itu 7 poin kalau tidak salah tadi. Iya. Nah, ini yang terakhir tadi, penghukum bukan? Ada 7 tadi. Iya, ini proses utama budaya positif ya. Bisa kasih besar sedikit kamu? Iya. Yang kasih di belakangnya. Ya di belakangnya, yang di belakangnya. Oh terus ya. Ini. Saya mungkin ya. Ada budaya apa itu yang pertama?
Iya, budaya perubahan budaya praktik belajar ya. Memang kita perlu variasi menurut saya ya. Kita coba dengan, saya senang dengan saya anggap ini bekal yang diberikan oleh teman-teman guru penggerak untuk kita untuk coba untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam setiap kita menyajikan materi di kelas. Kemudian ada disiplin positif. Ya. Seringkali kita menekan anak, oh tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak ada jalan keluarnya atau solusinya. Saya penting untuk kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Dari kebutuhan dasar manusia itu soal makanan. Saya tidak terlalu tertarik dengan itu tadi, karena itu untuk ke anak-anak tidak terlalu sampai ke sana mereka ya. Nah, semacam begitu. Saya senang sekali dengan hal-hal begitu. Kemudian ada 5 poin tadi mengenai ini yang menjadi betul-betul untuk kita sebetulnya sebagai guru. 5 poin terakhir tadi itu. Ini saya berharap bahwa ini menjadi materi penting bukan hanya untuk dua teman guru penggerak, tapi untuk kita semua mungkin. Saya tertarik dengan video yang dilakukan oleh si ibu guru Vina dengan si anaknya ibu Vina, siapa namanya, Felicia. Saya tertarik di situ. Karena itu mungkin saya saran ibu balik kelas berapa? Balik kelas 3. Kalau bisa hanya izin dulu kepada orang tuanya dia, kalau bisa di-sharekan ke grup. Ini satu daya tarik untuk sekolah kita menurut saya. Maaf saja saya terpaksa mendakwai dia. Jadi kalau bisa ibu boleh izin dulu kepada anak yang bersangkutan, boleh tidak kami share di grup ini. Ini satu modal untuk kami, untuk sekolah sebetulnya ya. Karena ini hal yang bukan hal yang baru untuk kita sebagai daya tarik tersendiri untuk kita di sini mungkin. Begitu mungkin. Kemudian terakhir tadi saya senang ditutupi dengan satu refleksi film tadi yang singkat tapi sangat menyentuh hati kita. Apalagi ini tadi sebagai guru, kita bayangkan sebagai orang tua di sana. Ya, orang tua di sana kalau melihat itu pasti akan berseker. Waktu saya nonton film yang saya cerita tadi, saya juga pernah melihat sekali dalam mata. Saya refleksi dengan kehidupan saya yang selama ini dengan mudahnya menghukum anak, tidak tahu latar belakang anak harusnya bagaimana. Begitu Bu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Salinus untuk refleksinya. Ya baik. Ya baik, terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk kita berdua di sini, yang sudah mendukung kami. Kami mohon dukungan Bapak Ibu guru semua untuk kami berdua. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau ada kata-kata ataupun perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru, kami berdua minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, rupanya Ibu Katrin juga minta sedikit waktu tadi dia untuk melanjutkan supaya tidak terlalu waktu. Dia juga rupanya ada melakukan sedikit kegiatan. Hanya PR dia punya, yaitu laporkan hasil kegiatan dia dalam rangka moderasi antar umat beragama kemarin.